Shalom semuanya, saya akan lanjutkan sharing ini sebagai kelanjutan dari 2 minggu yang lalu saya mengajar tentang suara Tuhan. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita adalah lewat mimpi, ya, dream. Baik, silakan PowerPoint-nya ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, setiap kita pernah bermimpi, benar nggak ya? Pasti ketika saudara tidur, saudara pernah bermimpi, ya. Tapi memang ada 2 macam mimpi, Bapak Ibu, ya. Mimpi yang pertama, slide pertama silakan. Mimpi yang pertama adalah mimpi secara umum. Kalau orang tidur itu memang kadang bisa mimpi, ya. Bedanya apa, saudara? Mimpi umum itu adalah serangkaian gambar atau emosi yang muncul di dalam pikiran selama kita tidur, ya. Jadi itu kalau bangun biasanya lupa, ya. Jadi itu memang nggak ada artinya, ya. Itu mimpi orang bilang guna tidur, ya. Tapi ada mimpi satu lagi yang disebut mimpi secara spiritual, yaitu mimpi yang dari Tuhan. Artinya di dalam mimpi itu ada pesannya. Itu diilhami dan diinspirasi oleh Roh Kudus, ada pesan-pesannya, ya. Tuhan mau menyampaikan lewat gambar di mana kita sedang tidur. Nah, ada juga mimpi itu kalau dari Tuhan, ya, itu membutuhkan penafsiran, ya. Dan biasanya kita tahu bahwa itu mimpi dari Tuhan adalah bedanya adalah bisa diingat dan bisa diceritakan secara detail, ya. Teman saya salah satunya di dalam tim ada seorang yang cara Tuhan berbicara kepada dia adalah lewat mimpi. Jadi saya sebut dia adalah dreamer, ya. Ada orang-orang yang secara khusus, nggak banyak ya, orang-orang yang secara khusus Tuhan cara bicaranya adalah lewat mimpi. Dan itu, ya, kalau dia share dengan saya mimpi yang dari 20 tahun yang lalu itu dia bisa ceritakan secara detail, saudara, pesan-pesan Tuhannya. Dan dia catat, jadi dia masih ingat lengkap, dia masukkan di dalam jurnal dia, ya. Tanggalnya, jamnya, pesan Tuhannya seperti apa itu lengkap, ya. Dan dia masih ingat dan dia bisa ceritakan, ya. Seperti itu, 2 macam mimpi itu. Nah, sekarang kenapa Tuhan bisa memberi pesan lewat mimpi, ya? Untuk bagian media boleh nggak animasinya dikeluarin supaya nggak keluar semua? Bagian media, apakah bisa animasinya dikeluarin satu persatu, ya, jangan dikeluarkan semua? Kalau di Zoom nggak bisa, Bu, otomatis langsung keluar. Otomatis, ya, padahal ada animasinya itu. Oke, baik. Nah, kenapa Tuhan memberikan pesan lewat mimpi? Yang pertama adalah salah satu cara Tuhan berbicara kepada manusia, ya. Terus kok tidur sih? Kenapa waktu kita tidur baru dia bicara, ya? Karena kebanyakan kita ini sibuk bekerja di kantor atau ada pekerjaan, ya, di zaman modern ini, ya. Nah, atau juga karena Tuhan ingin menarik perhatian kita. Kalau lagi tidur udah nggak bisa kemana-mana kan, jadi bisa konsen dengan pesan Tuhan itu. Apalagi saat kita terlelap tidur, itu pikiran analisa kita istirahat, saudara. Makanya Tuhan banyak kasih pesan-pesan Tuhan yang sangat spesifik itu pada saat kita tidur, ya. Nah, kalau kita nggak tidur, itu kita lagi berdoa, kita bisa dapat gambar-gambar atau penglihatan di mana kita itu sadar. Nah, makanya namanya penglihatan, itu bisa juga, ya. Kalau kita lagi tidur namanya mimpi, ya. Tuhan memakai mimpi dan penglihatan untuk menyampaikan pesannya. Kita lihat di Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Di Perjanjian Lama Tuhan katakan demikian di Bilangan 12 ayat 6. Dengarkanlah firman-Ku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam apa, saudara? Dalam penglihatan. Aku juga berbicara kepada dia di dalam mimpi, ya. Jadi di Perjanjian Lama Tuhan kasih tahu bahwa Tuhan juga cara bicaranya lewat penglihatan dan lewat mimpi. Ayub 3:3. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang tidur nyenyak, bila berbaring di tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran, ya. Itu maksudnya Tuhan memberikan mimpi. Itu Tuhan jelaskan di Perjanjian Lama. Lah bagaimana dengan Perjanjian Baru, Bapak Ibu, ya? Kisah Rasul 2 ayat 17-18
kita semua sudah tahu adalah pengenapan dari Yoel 2:28-29. Aku akan mencurahkan rohku kepada manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan apa? Anak-anak muda katanya akan bernubuat. Nah, ini sudah terjadi ya, banyak anak-anak muda yang menyampaikan nubuatan. Tapi dikatakan orang-orang tua akan mendapat mimpi ya. Orang tua ini sebenarnya bukan orang yang tua usianya, tapi tua rohaninya ya, orang-orang yang dewasa. Terunamu akan mendapat penglihatan ya. Dan ini sudah dikenapi dan kita melihat banyak sekali pesan-pesan Tuhan yang disampaikan ya pada anak-anak muda, kepada orang-orang yang hamba-hamba Tuhan ya, lewat mimpi dan penglihatan dan juga nubuatan ya. Oke. Mimpi di dalam bahasa Yunani Saudara ada dua kata, yaitu onar dan enupnion ya. Yang pertama onar itu kata yang dipakai untuk mimpi yang umum ya. Umum dipakai kalau orang dapat mimpi. Contohnya Yusuf diberi mimpi tentang Maria, Matius 1:20. Kalau Saudara lihat itu memakai kata onar ini ya. Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi ya. Tapi kalau enupnion itu menekankan kualitas mengherankan, mengejutkan dan membangkitkan kesadaran untuk berjaga-jaga. Ya, nah, itu kata itu dipakai di Kisah 2:17. Ya, ada dua. Oke. Nah, Tuhan memberi mimpi juga kepada orang yang tidak percaya di Perjanjian Lama. Kita lihat siapa Saudara? Abimelek ketika dia mengambil Sarah. Ya, Tuhan harus kasih tahu bahwa itu bukan saudaranya siapa? Abraham. It's absolutely his wife gitu ya. Nah, itu dikasih tahu lewat mimpi. Laban ketika dia mengejar Yakub, juru minuman, juru roti ketika Yusuf dalam penjara, dan juga Firaun ya. 7 lembu gemuk dan kurus, 7 bulir gandum dan baik dan layu ya. Nebukadnezar ya. Tentang kerajaan di bumi. Itu di Perjanjian Lama Tuhan juga bicara kepada orang yang nggak percaya ya. Dan butuh orang lain, orang yang percaya untuk menerjemahkannya. Dan di Perjanjian Baru itu ada juga tertulis Saudara, itu siapa? Istri Pilatus Saudara. Matius 27:9, istri Pilatus ketika Yesus akan disalib ya. Nah, berikutnya lagi, bagaimana Yusuf dan Daniel menafsir mimpi Saudara? Ya, slide berikutnya. Oh sorry, ya, bagaimana Yusuf dan Daniel menafsir mimpi? Of course, penafsiran adalah bagian dari Tuhan ya. Ini jawaban dari Yusuf. Kami bermimpi tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu padaku. Ya, jadi jelas Yusuf bagaimana bisa menerjemahkan mimpi? Of course Tuhan yang menyingkapkannya kepada dia. Ya. Dan maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Daniel 2 ini kan cukup memusingkan ya Saudara. Nebukadnezar dapat mimpi, mimpinya apa nggak tahu, orang justru ceritain mimpinya ya. Ini kan butuh penafsiran yang betul-betul harus tanya Tuhan dan Tuhan sendiri yang menyingkapkan ya. Kalau enggak mana kita tahu mimpinya orang lain gitu ya. Jadi itu caranya, of course penafsirannya itu bagian Tuhan ya. Nah, ada juga orang bertanya kepada saya, kalau mimpi dari dunia roh jahat gimana? Ya. Nah, ada juga mimpi-mimpi karena roh jahat ya, itu berkaitan dengan kegelapan. Nah, itu mengakibatkan emosi, gelisah, tidak nyaman ya. Menimbulkan juga ketakutan dan kepanikan, terutama orang-orang yang punya mimpi buruk di masa kecil atau trauma kejadian yang menakutkan. Nah, ini ya, ini perlu dilayani ya. Mimpi yang menyesatkan, membuat kita menjauh dari Tuhan dan timbul pikiran yang mensesatkan, ini perlu dilayani ya. Kalau itu dari kegelapan, memang ciri-ciri orang yang terlibat di dalam kuasa kegelapan atau perdukunan kadang itu bisa diserang oleh mimpi-mimpi yang seperti ini ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat 3 jenis mimpi Saudara. Ya. Jenisnya ada 3, yaitu mimpi yang pertama yang mengandung pesan yang sederhana. It's very simple, tidak perlu penafsiran, jelas artinya. Contoh Matius 1 dan 2 tentang Maria dan Herodes. Ya, itu jelas penafsirannya. Ya, Maria disuruh
malaikat datang dan kasih tahu, itu jelas pesannya. Ya. Yang kedua, mimpi yang mengandung simbol yang sederhana, disertai simbol tapi cukup jelas, tanpa penafsiran yang rumit. Ya, ada simbolnya. Contohnya Kejadian 37, mimpi masa depan Yusuf. Ada simbol matahari, bulan, 11 itu kan bicara Yusuf, ya, Fir'aun, dan juga 11 itu kan kakak-kakaknya, ya. Jadi bisa tidak perlu penafsiran yang rumit. Tapi ada juga mimpi yang mengandung simbol yang kompleks, perlu keterampilan menafsir dan harus dapat pewahyuan dari Tuhan. Contohnya Kejadian 41, mimpi Fir'aun, ya, atau Daniel 2 dan 4, mimpinya Nebukadnezar. Wah, itu perlu pewahyuan dari Tuhan, ya. Oke, berikutnya setelah jenis kita lihat kategori, ya. Ada 4 kategori mimpi. Yang pertama, mimpi tentang panggilan hidup, dream of destiny. Itu adalah contoh dari mimpinya Yusuf, Kejadian 37, di mana mimpi ini menyingkapkan tujuan hidup, arah atau pekerjaan. Mimpi Yusuf itu menyingkapkan destininya Yusuf, menyingkapkan tujuan hidupnya Yusuf di masa yang akan datang, ya. Jadi ini secara pribadi, kadang Tuhan juga bisa memberikan mimpi kepada kita secara pribadi tentang panggilan Tuhan secara pribadi kepada kita. Ya. Nah, ada beberapa mungkin di antara saudara atau hamba Tuhan yang menerima panggilannya itu Tuhan kasih tahunya lewat mimpi, ya. Yang kedua, mimpi tentang pengetahuan atau informasi, dream of knowledge or information, ya. Memberitahu tentang suatu informasi atau pengetahuan. Contohnya mimpinya Abimelek, Kejadian 20, ya. Atau mimpi Yusuf, tunangan Maria, Kejadian 1 sampai 20. Jadi dikasih tahu, ya. Yusuf kan ragu-ragu, kasih tahu, ya, tunangan Maria. Dikasih tahu apa yang dikasih tahu sebuah informasi, ya. Jadi Tuhan memberikan sebuah informasi di mana kita tidak tahu sebelumnya, ya. Oke. Nah, berikutnya yang ketiga dan keempat, bukan. Nah, yang ketiga itu adalah mimpi tentang peringatan, dream of warning, ya. Jadi kadang juga Tuhan bisa kasih mimpi di mana itu memberikan peringatan tentang bahaya yang akan terjadi. Contohnya mimpi Yusuf, ya, bayi Yesus harus dibawa lari ke Mesir, Kejadian 2:13, harus ada peringatan, dikasih tahu, ya, ada bahaya, Tuhan bicara lewat mimpi, ya, supaya tidak terjadi, dilindungi, ada warning, ya. Yang keempat adalah mimpi tentang pewahyuan, pesan khusus, dream of revelation, atau ada special message, mimpinya Yakub, ya, Kejadian 28. Tangga dari surga dan bumi, itu memberitakan tentang sebuah pewahyuan dari Tuhan, ya. Jadi ini 4 kategori mimpi, ya. Nah, berikutnya adalah prinsip Alkitab, bagaimana kita menguji mimpi dari Tuhan. Yang pertama, kalau mimpi dari Tuhan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Jelas, seperti basic firman Tuhan, mendengar suara Tuhan yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Apa yang kita dengar tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan sifat dasar Tuhan sebagai Bapa yang baik dan penuh kasih, ya. Dan tidak bertentangan dengan sifat dasar Allah sendiri yang penuh kasih. Dan yang ketiga, course, mimpi itu harus memuliakan nama Tuhan dan membawa orang kepadanya, bukan kepada sang dreamer. Sama, ya. Ketika kita menyampaikan suara nubuatan kepada orang lain, itu juga harus membangkitkan, membangun, dan menghibur orang itu, bukan, dan juga memuliakan Tuhan, bukan membawa orang kepada sang orang yang memberikan nubuatan. Nah, ini hati-hati, ya. Jangan draw people. We need to draw people to God, bukan draw people to the prophet, atau orang yang menyampaikan nubuatan, atau orang yang menyampaikan mimpi. Jadi ini jelas, ya, prinsipnya seperti itu. Nah, yang terakhir, membangun iman dan saudara lebih dekat kepada Tuhan.
Nah, itu cara ngeceknya ya, saudara ya. Oke. Kemudian next. Nah, 5 dasar penafsiran mimpi. Gimana kita tahu dasar-dasar ya kita menafsirkan mimpi? Karena saudara dapat mimpi nggak ngerti. Mungkin ada beberapa di antara saudara hari ini ada 60 orang. Mungkin iya Kak, saya pernah dapat mimpi tapi saya nggak ngerti apa ya maksud mimpi itu ya. Analisanya seperti ini saudara. Yang pertama, apakah Anda sedang mengamati di dalam mimpi itu? Anda sebagai seorang observer. Artinya mimpi itu tentang orang lain, bukan tentang Anda. Jadi di mimpi itu Anda sedang mengamati satu kejadian. Anda menjadi pengamat. Jadi gunanya apa Tuhan kasih mimpi itu kepada saudara? Saudara harus menjadi pendoa syafaat untuk situasi itu. Ya, soalnya dalam mimpi itu saudara dikasih tahu satu kejadian. Tapi saudara tidak terlibat di sana. You are an observer, tapi saudara punya tugas. Tuhan nggak sembarangan ngasih mimpi, ada tugas. Saudara harus mendoakan. Kasih, ya. Yang kedua, apakah Anda dalam mimpi itu Anda terlibat? Kalau tadi yang pertama nggak terlibat ya, observer. Yang ini saudara terlibat sebagai partisipan. Terlibat aktif tapi bukan tokoh utama. Ya. Jadi ini mimpi bukan tentang Anda tapi posisinya juga lebih dari pengamat. Ya, Anda nggak pengamat-amat aja tapi terlibat. Ya. Nah, yang ketiga, apakah Anda menjadi fokus atau peran utama? Jadi itu adalah main figure. Kalau saudara menjadi peran utama di dalam mimpi itu, berarti mimpi itu adalah tentang Anda. Ya, mungkin Tuhan sedang menyingkapkan panggilan saudara, destiny hidup saudara seperti Yusuf, itu mungkin bisa. Itu kategori yang ketiga. Ya. Berikutnya. Keempat, apakah ada objek, pemikiran, dan emosi dalam mimpi itu? Ya, kesan atau kata-kata yang tertinggal di benak ketika bangun. Nah, ketika saudara bangun tuh ada suara. Of course itu suara Tuhan ya, mungkin untuk memberitahu message-nya dari mimpi itu. Nah, itu saudara cek, biasanya ada tuh habis mimpi itu bangun tuh ada suara gitu ya. Nah, apakah ada firman Tuhan yang Anda dengar? Ya. Firman Tuhan itu akan menguatkan Anda ya. Jadi cek apakah tiba-tiba saudara dapat ayat gitu ya. Keluar kata-kata ayat, Tuhan kasih ayat gitu. Ya. Jadi itu cara menafsirkannya. Jadi yang kelima itu mungkin ayat itu untuk saudara. Jadi mimpi itu Tuhan kasih tahu sebuah ayat kepada saudara yang sudah pasti mungkin Tuhan tahu kondisi saudara ya. Jadi lagi ngalamin apa, Tuhan mau memberi kekuatan lewat firman Tuhannya itu lewat mimpi gitu. Ya. Nah, saya akan tutup dengan slide terakhir. Bagaimana kita meresponi mimpi dari Tuhan? Ya. Jadi kalau saudara dapat mimpi, yang pertama tulis dalam jurnal prophetic Anda. 2 minggu yang lalu saya sudah kasih tahu saudara perlu punya jurnal, buku jurnal untuk tulis selain saudara catat di HP saudara ya, diketik di HP atau di laptop ya. Detail mimpinya apa, catat tanggalnya ya. Ini untuk khusus untuk mimpi yang dari Tuhan ya, mimpi yang ada pesan-pesannya. Kalau mimpi secara umum saudara lupa ya nggak usah. Itu kan mimpi yang tidak perlu dicatat karena saudara sendiri mungkin juga udah lupa ya. Yang kedua, mungkin saudara ada teman yang punya karunia ini ya sebagai seorang dreamer ya. Minta nasihat kepada salah seorang yang saudara tahu gitu dan sudah direcognize ya, dikenalin dia itu cukup akurat ketika dia menerjemahkan mimpinya dan juga ada mimpinya yang sudah terjadi atau orang-orang yang sering mendapat mimpi dan mampu menafsirkan. Saudara coba bicara sama orang itu ya. Yang ketiga, jangan mengambil tindakan apapun sampai penafsirannya itu diteguhkan ya saudara. Dan yang keempat, sudah pasti sampaikan mimpi saudara itu, kalau saudara lihat ini secara spesifik ada pesannya, sampaikan kepada gembala atau pemimpin saudara atau kepada wadah yang tepat. Ya, artinya wadah yang tepat ini bisa teman-teman saudara punya teman pemimpin doa di menara doa, mungkin saudara bisa kasih tahu ke Bu Eli ya. Ya, tapi yang paling tepat saudara kasih tahu ke gembala saudara, pemimpin saudara. Ya.
apalagi jika itu mimpi tentang bangsa, tentang gereja, tentang pembimbing bangsa, ya, kondisi bangsa, itu kan perlu didoakan, ya. Nah, jadi sampaikan aja ke orang-orang yang menjadi leader saudara atau wadah yang tepat, ya. Nah, saya sangat menyarankan kalau bisa jangan share di medsos dulu, ya. Saya sering dapat WA dari teman-teman di forward, Kak, saya dapat forward nih, ada orang pendoa dapat mimpi seperti ini bagaimana Kak? Oh, saya jadi ketakutan nih, mimpinya serem banget Kak. Nah, ya, jadi lebih baik kalau saudara belum tahu artinya, juga penafsirannya juga belum tahu, lebih baik jangan di-share di medsos, ya. Nah, jika mimpi tentang panggilan hidup setelah diteguhkan dan berdoa bisa mengambil langkah awal, ya. Namun penggenapannya butuh waktu. Yusuf aja proses 17 tahun, saudara, sampai mimpinya genap, ya. Untuk saudara yang mendapat mimpi panggilan Tuhan, saudara dipakai bicara di KKR, di stadion, it doesn't mean next month, next 2 months, next year saudara ada di stadion itu dan berbicara di tengah ribuan orang. No, it takes time, ya. Yusuf aja butuh proses 17 tahun, ya.